Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 606. Terungkapnya Kenshin membuat wanita bernama Kaori, pemilik gedung dan toko perhiasan ini, berbalik ganti tak percaya diri saat mendapat informasi dari Mr. Walker. Pemuda yang bernama Kenshin itu adalah pimpinan perusahaan di London. Si Kaori kedua ini bertanya-tanya, mengapa cowok itu kerjanya cleaning service, padahal punya perusahaan, dan dia pun orang kaya, tapi kerja utamanya begitu. Kaori yang ini tak mengerti, masih melamun di tempat duduknya. Kemudian, setelah Kenshin bicara dengan Iwan, Kenshin pun berjalan ke tempat yang semula ada di depannya pemilik toko perhiasan. Kenshin langsung bilang, "Oh ya mbak, saya pesan tadi gimana ya? Maksudnya kapan jadinya? Apa bisa ditunggu?" Wanita itu terkejut rasanya ditanya Kenshin seperti itu, dan dirinya langsung menghampiri. Bos cewek itu pun menjawabnya, "Oh iya mas. Saya sampai lupa. Belum memberikan ke pegawai." Loh kok bicaranya cewek ini jadi belepotan gitu? Agak nervous nih kayaknya, atau memang efek kaget dirinya? Kenshin pun tak menyadarinya. Kenshin melanjutkan bicaranya. Sambil tersenyum Kenshin berkata, "Oh ya ini mbak, saya pesan bukan satu ya, tapi ada 3. Yang utama tolong diberi tulisan I love you Kaori. Untuk nama Kaori huruf K-nya agak dibalik ya." Saat bicara itu Kenshin melihat bos wanita tersebut. Aduh, jadinya kan pemilik toko perhiasan ini orang kaya yang punya gedung ini. Serasa ditembak cinta oleh Kenshin, karena namanya Kaori pula. Tapi Kenshin masih belum tahu hal itu. Malah Kenshin menulis di kertas di meja itu, sambil bicara dengan cewek di depannya. Kenshin berkata, "Oh ini mbak maksudnya, maksud huruf K-nya mengapa dibalik?" Kenshin menulis nama Kaori, sekalian pula namanya sendiri. Ditulis juga di situ. "Ini mbak tulisannya, kan nama saya Kenshin. Dan yang ini Kaori. Ini sama-sama huruf depannya K. Jadi dibalik maksudnya begitu mbak. Agar nama Kenshin dan Kaori bersama." Cuit, prit. Bos wanita itu pun langsung tahu maksudnya. Dan jadi baper beneran. Karena Kenshin menunjukkan dengan gambar. Apalagi ia baru sadar akan huruf depannya sama, yang sama-sama berhuruf K pula. Sama-sama disebut ejaannya. Jadinya seperti undangan pernikahan yang klop namanya. Serasi dibacanya. Tiba-tiba saja bos wanita itu tersenyum karena merasa suka. Waduh, seperti pandangan pertama. Cinta bisa datang kapan saja. Tapi itu sih masih prasangka. Kemudian Kenshin melanjutkan bicaranya. "Oh ya mbak, saya pesan yang kedua dan ketiga. Cincin saja tolong juga diberikan namanya. Untuk kado adikku yang ulang tahun bulan depan. Tolong beri nama Nita. Dan satunya beri nama Rena Larazati." Jreng. Kenshin berencana akan memberikan hadiah pula pada si Rena. Dan bos wanita yang bernama Kaori itu mengira adiknya cowok ini ada 2. Dia pun langsung mengiyakan. Lalu menulis nama keduanya, Nita dan Rena. Kemudian Kenshin berkata, "Oh ya mbak, saya mau membayar sekalian." Kenshin memberikan kartu ATM-nya lagi. Dan karyawati pegawai bos wanita itu datang sambil membawa nota untuk transaksi jual belinya. Kenshin dipersilahkan tanda tangan. Sedang karyawati itu lalu bilang, memanggil nama bosnya. Pegawai itu berkata, "Oh ya mbak Kaori, apa ini langsung dikerjakan saja? Pesanan mas ini dicetak hari ini juga." Kenshin pun mendengarnya. Nama istrinya disebutkan. Dan Kenshin langsung menyahutnya. Iya mbak, itu benar. Namanya Kaori, yang dicetak di kalung itu." Kenshin rupanya salah menerima. Kenshin salah sangka. Rupanya ia sedang tak fokus, hingga mengira nama Kaori yang baru disebut dan didengarnya itu adalah istrinya. Hingga pegawai itu pun sempat terheran. Lalu melihat Kenshin sambil bilang, "Oh ini mas, maksudnya saya memanggil mbak Kaori atasan saya. Ya mbak, ini maksudnya namanya mbak Kaori." Kenshin mendengar dan melihatnya. Terkaget langsung dirinya. Dan Kenshin bertanya, "Loh, jadi mbaknya ini namanya Kaori ya?" Yang ditanya pun tersenyum saja.
Tanda mengiyakan, tak menjawab dengan kata, malah berjalan begitu saja. Menuju ke belakang. Waduh salah tingkah kayaknya. Ditanya Kenshin malah menghindar. Malu-malu nih dirinya. Kayak di film aja. Pegawainya pun melihatnya. Kenshin pun sama. Langsung tersadar dirinya. Barusan mengucap I love Kaori. Seperti menyatakan cinta pada orang yang namanya sama dengan istrinya. Bahkan secara langsung pula, Kenshin yang teringat itu. Jadi malu seketika, dan Kenshin berjalan ke arah Iwan. Iwan pun berkata, waduh bro aku nggak enak nih sama lu bro. Aku yang punya acara, malah merepotkan lu begini, pakai uangmu segala. Atau besok aja aku bayar bro. Aku cicil saat sudah gajian. Kenshin menjawabnya, lu bicara apa Wan? Pakai mencicil segala. Memangnya aku ini pinjol apa Wan? Hahaha, Kenshin tertawa. Dan melanjutkan bicaranya, tenang aja Wan itu, lu kagak usah segan. Karena apa yang lu bantu ke aku, itu lebih besar Wan daripada uang. Apa lu ingat saat aku menikah? Kalau nggak ada lu yang menghalangi, mungkin aku nggak tahu Wan saat itu. Bisa kena tembak pelurunya Yudis. Atau kalau meleset terkena Kaori. Jadi keluarga besarku dan keluarga besar Kaori berhutang budi Wan ke lu. Aku tak akan melupakan. Makanya itu tak usah dipikirkan masalah uang. Uang itu bisa dicari. Kenshin tertawa pelan. Kemudian dirinya dipanggil karyawan. Kenshin pun datang. Dan ada yang bilang, Mas maaf sebelumnya. Kami baru saja dapat kabar. Pemberitahuan dari salah satu pengunjung di sini. Suami istri yang melaporkan. Kalau dompetnya hilang. Barangkali masnya melihatnya. Atau temannya itu juga. Kalau melihatnya segera beritahukan pada kita. Waduh Kenshin dicurigai karyawan itu. Dan dianggap mungkin. Kenshin dan Iwan yang mencuri. Rupanya semua karyawan dan karyawati toko perhiasan ini belum diberitahu oleh bosnya tentang siapa Kenshin sebenarnya. Hingga beberapa di antaranya ada saja yang menaruh curiga. Melihat Kenshin dengan waspada, bahkan sekarang menuduhnya. Sedang bosnya pemilik toko perhiasan itu belum juga mencabut perintahnya agar tak lagi memperhatikan Kenshin serta jangan mencurigai si Kaori kedua ini karena masih terkejutnya sebab mendapat berita yang tak disangkanya. Dirinya pun kini melihat komputernya menulis namanya sendiri. Bos toko ini mendesain cetakan nama yang akan ditulis di kalung perhiasan yang dipesan Kenshin. Pegawainya pun bertanya, oh ya mbak apa saya saja yang mengerjakan? Ini kan memang pekerjaan saya. Bos wanita itu menjawabnya. Oh enggak apa Herlin, ini biar saya saja yang mencetaknya. Waduh, eksklusif dong kalungnya. Yang mengerjakan adalah pemiliknya. Dan yang menulis nama Kaori. Orangnya bernama sama, Kaori pula. Jadinya kalung itu istimewa. Sedang Kenshin malah diajak berjalan oleh security dan karyawan toko itu. Security-nya bilang, oh ya mas kalau gitu ikut saya sebentar. Kita masuk ke dalam. Kenshin pun tak tahu maksudnya. Ada apa memangnya? Sedang Iwan lagi duduk menunggu. Menunggu cincin yang lagi dicetak namanya. Yang mengerjakan pegawai yang lainnya. Iwan pun senang rasanya. Akan punya cincin nikah. Yang bernama Ririn. Calon istrinya tercinta. Di tengah itu Iwan membayangkan. Akan proses pernikahannya nanti. Serta hal apa yang diucapkan. Iwan sampai tersenyum-senyum sendiri. Melamun begitu senangnya. Hingga ada orang yang melihatnya. Mereka pun bicara. Iwan dikira orang gila. Dan karena melamun itu, Iwan pun tak tahu kalau Kenshin masuk ke dalam toko. Karena diajak orang yang tadi. Saat Kenshin ada di dalam, security-nya berkata, Mas maaf sebelumnya. Saya harus memeriksa masnya. Barangkali dompet yang hilang itu ada ditaruh di bajunya. Security langsung saja memeriksa bajunya Kenshin. Sedang karyawan lain memperhatikan. Ada yang berdiri di samping kiri dan kanan. Berdiri di depan dan belakang. Mereka memandang dengan serius. Curiga sekali dengan Kenshin. Kenshin pun hanya diam saja. Tenang tak merasa tersinggung. Ataupun marah karena dicurigai. Hingga ada pegawai wanita lainnya. Yang memberitahukan pada bosnya. Oh ya Mbak Kaori. Ini barusan ada pengunjung yang kehilangan dompetnya.
sudah melaporkan ke customer service kita. Dan para security mencurigai seorang pria. Pria itu sekarang diperiksa. Ada di ruang dalam. Dia itu yang Mbak Kauri tadi bilang. Laki-laki yang perlu diwaspadai. Sekarang lagi diperiksa oleh karyawan. Bajunya digeledah, karena mungkin dia yang mencuri dompetnya. Saat mendengar kabar itu, Kauri yang kedua ini kaget sekali. Langsung dia berdiri, lantas kemudian berkata, "Apa-apa kamu bilang? Cowok itu diperiksa di sini. Siapa yang memerintahkan begitu? Memang siapa yang menyuruh? Siapa pula pimpinan di sini? Kok seenaknya bertindak? Bikin malu saya saja." Kauri ini langsung berubah mukanya. Dari yang ramah menjadi marah. Karena mendengar berita tentang Kenshin yang diperiksa bawahannya. Bos wanita itu pun langsung datang ke ruang tempatnya Kenshin. Para anak buahnya pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.